Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari saat pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan. Sehari ini saya ingin membuka ayat yang sangat luar biasa tentu saja, yang kita percaya menjadi selalu pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Yohanes 1 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudaraku, hidup yang digerakkan oleh firman. Wah, saya percaya di masa yang sukar ini kita harus tetap punya pedoman dalam hidup. Kita tetap harus punya pegangan dalam hidup ini. Dan pegangan kita adalah firman Tuhan. Dan siapakah firman Tuhan itu? Firman itu telah ada dari mulanya. Firman ada dari mulanya. Hidup ini, kehidupan manusia, itu diciptakan oleh firman Tuhan. Kita mengingat Kejadian pasal 1, bahwa firman itulah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Firman itu yang menjadikan manusia itu ada. Karena memang firman itu ada daripada mulanya. Dan firman itu, kata Tuhan, kata firman Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tentu mengapa dia ada dari semula. Firman yang kita pegang, firman yang kita dengar itu ada dari mulanya. Kenapa? Karena memang firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan, di hari-hari ini menghadapi kehidupan kita, saudara, kembali pegangan kita adalah firman Tuhan. Karena firman ini bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau saudara menjadikan firman menjadi pedoman, pegangan dalam hidup kita, itu sama dengan kita menjadikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Siapakah yang menyertai hidup kita di masa yang sukar ini? Saudaraku, mungkin perkataan orang, mungkin berita-berita yang menakutkan. Apa yang menjadi pegangan kita? Informasi-informasi. Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara di pagi hari ini, mari kita kembali kepada pegangan kita adalah firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang saudara dengar hari ini adalah Allah itu sendiri. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia akan menyertai perjalanan hidup kita. Dia akan menyertai perjalanan hidup saudara kemanapun Anda pergi di sepanjang hari ini. Firman itu akan menyertai segala pergumulan hidup kita. Firman itulah akan menyertai segala persoalan hidup kita. Dan firman Allah itu akan mewujudkan segala kerinduan-kerinduan kita. Firman Allah itu akan mewujudkan apa menjadi keinginan kita. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Ketika kita berdoa, ketika kita percaya, maka firman itu betul-betul hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Otoritas Allah ada dalam firman Allah. Otoritas Allah ada dalam firman yang kau pegang. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara, saya percaya jadikan firman itu benar-benar berotoritas dalam hidup kita. Karena ketika kita jadikan firman berotoritas, itu kita sama dengan menghidupkan, menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Menghadirkan Allah dalam perjalanan hidup kita. Ketika engkau membaca firman Tuhan pagi hari ini, itu sama dengan engkau menghadirkan Allah di dalam kehidupan pribadimu. Ketika engkau membaca firman, itu sama dengan engkau menjadikan Allah sebagai juru budi saudara, yang mengatur setiap perjalanan hidup kita, yang mengatur setiap apa yang akan kita kerjakan di dalam setiap hidup ini.
Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman Allah berkata, firman itu, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, menjadikan firman hidup di tengah-tengah kita. Dan Yesus ada perwujudan dari firman yang telah menjadi manusia. Yesus adalah pribadi yang hadir di tengah dunia untuk mewujudkan firman itu tampil sebagai manusia. Saya ingin menyorot pagi hari ini bahwa firman itu berwujud dalam kehidupan Yesus sebagai manusia. Artinya apa? Bahwa benar-benar firman itu bukannya sekedar perkataan. Firman itu bukan hanya bahan untuk didengar. Firman itu bukan hanya bahan untuk direnungkan. Tapi firman itu bisa berwujud menjadi manusia di dalam Yesus. Saya mau sampaikan juga pagi hari ini. Firman itu akan berwujud menjadi manusia, yaitu saudara dan saya. Firman menjadi manusia ketika firman itu kita dengar dan kita lakukan, kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, maka firman itu berwujud sebagai manusia. Dan manusia itulah saya dan saudara, di mana kita bisa hidup dalam firman. Kita bergerak karena firman, kita digerakkan oleh firman. Firman bisa menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya di dalam Yesus. Yesus penuh dengan kemuliaan ketika firman Allah nyata berwujud dalam hidupnya. Saudara-saudara, saya percaya kita meneladani Yesus. Kita mau jadi seperti Yesus. Hari ini jadikan firman itu menggerakkan hidup kita. Siapa lagi akan menggerakkan hidup kita hari-hari ini? Siapa lagi akan menjadi pedoman hidup saudara? Apa yang kau sedang hadapi hari ini? Apa yang kau sedang gumuli hari ini? Di mana engkau akan mencari pertolongan? Di mana engkau akan mencari jawaban? Di mana pertolongan akan datang bagi kita di masa sukar? Saudaraku, hanya Yesus. Di dalam Yesus, maka firman itu berwujud. Nah, kita sebagai orang percaya akan mewujudkan firman Tuhan juga dalam kehidupan kita. Akan mewujudkan firman Tuhan juga dalam pribadi kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, ya, dalam rumah tangga kita, bahkan dalam masa depan kita. Wujudkan firman dalam kehidupan saya dan saudara hari ini. Biarkan firman itu, kata firman Allah, ya, dia menjadi manusia. Dari perkataan-perkataan, dari tulisan-tulisan, maka dia akan berwujud menjadi manusia. Dan manusia itu adalah saya dan saudara, karena kita percaya kepada Yesus. Mari berjalan di dalam firman, berjalan di dalam Yesus. Kita akan melihat wujudnya akan nyata dalam hidup saudara. Engkau akan menjadi firman Allah yang terbuka bagi banyak orang. Engkau akan menjadi firman Allah yang dibaca oleh banyak orang. Dan engkau sendiri akan mengalami perubahan-perubahan hidup. Engkau akan sendiri mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat di dalam firman. Karena firman yang ada di tangan, firman yang ada dalam tulisan, firman yang ada dalam buku Alkitab, itu akan berubah wujud, yaitu saudara dan saya. Karena kita digerakkan oleh firman dalam hidup kita hari-hari. Mari saudara, hari ini berjalanlah bersama dengan firman, wujudkan firman dalam hidup saudara. Dan kita akan melihat pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Kita akan melihat jawaban-jawaban yang luar biasa. Kita akan melihat damai sejahtera, sukacita, melewati masa yang sukar sekalipun. Tapi kita percaya pertolongan Tuhan ajaib dalam kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan.